warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Ashifa, Forum Dakwah Kampus Poltekkes Kemenkes Medan. Tempat kita ngobrol santai tapi berisi. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu pola hidup sehat sesuai syariat Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya Umi Nadra sebagai host pada podcast kali ini. Dan di sini ada narasumber kita, yaitu Ustadz Hari Permana, SPD MH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan di sini juga ada bintang tamu pertama kita, yaitu Ibu Anggi, dosen sekaligus PJ Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Medan. Halo Ibu Anggi. Halo. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Dan di sini juga ada bintang tamu kedua kita, yaitu Kak Nurul. Halo Kak Nurul. Halo. Kak Nurul ini demisioner teman-teman dari HMJ Kebidanan Medan. Oke, langsung saja. Karena topik kita kali ini tentang hidup sehat sesuai syariat Islam. Hidup sehat menurut Islam adalah menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani dengan mengikuti tuntunan Al-Quran. Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat dalam Islam bukan hanya fisik, tapi jiwa, akhlak, dan lingkungan, fisiologis dan juga psikologis. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan memulai forum dakwah kita kali ini bersama Ustadz Hari. Ustadz, di sini Umi mau bertanya. Banyak yang bilang kesehatan adalah bagian dari iman. Sebenarnya seperti apa Islam memandang tubuh dan kesehatan kita? Ada ayat atau hadisnya nggak yang menganjurkan pentingnya kesehatan dalam Islam untuk hidup sehat? Terima kasih Umi dan ibu-ibu sekalian, kakak-kakak ini dari kebidanan semua ya. Iya. Saya agak trauma sedikit sama bidan Bu. Karena saya dulu ditolak bidan Bu. Jadi iya, jadi emang ya agak trauma lah. Jadi saya agak bidan gitu kan. Tapi nggak ada masalah. Okay. Bidan yang itu dia yang saya agak-agak. Nanti nonton dia nih. Nggak ada masalah Bu, biar dia nyesel ya kan. Dulu saya waktu mau ngelamar dia, saya ditolak. Karena katanya Ustadz itu masa depannya nggak jelas. Subhanallah. Nggak tahu di zaman. Padahal Ustadz itu dunia dan akhirat. Iya kan? Masya Allah. Nyesel kan deh? Enggak bercanda aja Bu. Jadi ini intermezzo saja di awal. Okay. Sebelum kita masuk biar ngobrolnya santai. Saya lihat hostnya agak tegang ini Bu. Mungkin karena Ustadznya ganteng kali ya Bu. Bisa jadi. Jadi kalau berbicara tentang kesehatan, mungkin secara sains itu saya tidak bisa menjelaskan Bu, secara ilmu lah ya. Tapi kalau dari basis keislaman mungkin saya bisa menjelaskan dari dalilnya atau hadisnya seperti itu. Mungkin saya bisa berangkat dari sebuah hadis, ni'matani maghbunun 'alan nas, as-sihhatu wal faragh. Bahwa kadang ada dua nikmat yang itu sering dilupakan sama manusia, bahwa nikmat sehat sama nikmat kelapangan waktu. Bahwa kesehatan ini merupakan salah satu nikmat yang terbesar. Karena dengan sehat, dengan punya fisik yang kuat, kita bisa melakukan aktivitas apapun. Termasuk diantaranya adalah ibadah. Nah, jadi ketika kita tidak memiliki fisik yang kuat, kemudian tubuh yang sehat, kita tidak bisa menjalankan ibadah. Itu kalau untuk unsur akhiratnya. Tapi kalau unsur duniawinya, bagaimana kita bisa bekerja, bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa melakukan aktivitas duniawi lainnya ketika kita tidak memiliki tubuh yang sehat. Maka saya sering katakan Islam itu sebenarnya agama yang syumuliyah. Yang dia bukan hanya tentang ibadah saja, tetapi Islam itu membahas seluruh aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur seorang manusia sampai dia tidur kembali. Termasuk di antara yang diperhatikan itu adalah kesehatan. Maka orang Islam itu sebenarnya harus sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Begitu ya Bu? Iya. Mungkin begitulah Kak Umi.
Mungkin kita juga di sini bisa agak-agak mengarahkan ke Gen Z ya Ustadz. Oh iya, boleh. Konteksnya. Umi, menurut Ibu Bu, apakah gaya hidup generasi muda saat ini sudah mencerminkan pola hidup sehat sesuai dengan syariat Islam? Nah, ini ya menarik sekali ya, karena zaman sekarang nih ya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, seluruh aktivitas apalagi kaula muda sekarang pasti berhubungan dengan teknologi. Ya kan? Salah satunya pasti handphone nih yang dipegang. Sesuai kata Ustadz tadi itu benar. Jadi nikmat yang maksudnya jarang disadari itu ya kelapangan waktu dan kesehatan. Jadi anak muda sekarang itu seringnya lapang waktunya apa? Main game. Ya kan, main gamenya sampai lupa harus ibadah ya Ustadz ya, lupa kelewatan tuh azan, aduh dikit lagi nih mabarnya, dikit lagi ya kan, terus lupa waktu istirahat gitu, jadi sehingga mengabaikan kesehatan dirinya sendiri. Terus ya kan Umi, zaman sekarang nih Ibu lihat nih, kan banyak nih kayak bazar-bazar makanan, ada yang dari Korea, ada yang dari Thailand, ada yang dari mana ya Ustaz ya? Tahu nggak kita halalnya? Sementara kita nih yang juga, viral ya kan? Kan Pak kita cek di halal atau enggak, kita makan nih, aku makan nih makanan yang viral dari Thailand, dari Korea gitu. Nah menurut saya sih masih kurang ya, apalagi dengan memang globalisasi, jadi gampang dari luar ke kita itu masuk tanpa ada saringan kehalalan yang tepat. Jadi ya sebagai generasi muda ini dong aware gitu ya, aware terhadap waktunya, itu kan scroll sosmed ya kan, aware terhadap ibadahnya dan aware tentang makanan serta kebersihan gitu. Gitu ya. Ustadz, pola hidup sehat menurut Islam itu gimana? Kalau pola hidup sehat, kita kan gini, kita klasifikasikan nih. Islam itu kan memandang dua kesehatan tadi, sebagaimana yang sudah Umi ya sampaikan, bahwa sehat itu bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Bahwa pola hidup sehat menurut Islam itu sebenarnya kita melihat bagaimana Rasulullah SAW saja. Jadi saya tertarik dulu waktu ikut kajian, mungkin sekarang beliau itu wakil rektor di UIN Sumatera Utara, itu dosen saya juga, Prof. Muzakir, bahwa beliau mengeluarkan statement, Rasulullah itu sakit cuma 2 kali, Bu. Luar biasa. Cuma 2 kali. Ini saya juga lagi sakit. Oh, iya. Jadi Bu, Rasulullah itu sakit pertama kali menerima wahyu sama sesaat sebelum wafat. Jadi selama hidup Rasulullah itu, Rasulullah tidak pernah medical check up ke Singapura. Betul. Jadi Rasulullah itu tidak pernah cek ke rumah sakit Malaysia, nggak pernah ke Amerika tapi beliau itu sehat. Nah, apakah rahasianya sehingga Rasulullah SAW itu menjadi, kalau saya bilang, adalah makhluk yang paling sehat? Nah, jadi banyak sih sebenarnya. Kalau kita mau tahu bagaimana Rasulullah itu bisa sehat, mulai dari apa yang dia lakukan bangun tidur, aktivitas apa yang dilakukan di pagi hari, kemudian apa yang dilakukan di siang hari, kemudian apa juga yang dilakukan sore, malam. Dan yang pasti adalah sebagaimana yang Ibu sampaikan, yang paling utama itu adalah memakan sesuatu yang halal dan baik. Nah, jadi mungkin itu dulu konsentrasi kita, karena ini berkaitan dengan Gen Z ya, bahwa Gen Z sekarang itu makanannya agaknya kurang terjaga. Nah, maka podcast ini nih agaknya memberikan satu teladan yang baik nih, Bu. Kenapa? Karena biasanya kalau kopi pagi, kalau ngobrol pagi itu Bu, ada kopinya, kan? Ada rotinya, gitu kan, manis-manis tuh. Tapi hari ini air putih saja. Ini bukan saya protes, Bu. Maksudnya berarti ini podcastnya bagus nih, jadi sehat tuh kalau pagi air putih. Sesuai dengan tema Ustaz, Iya, pola hidup sehat. Iya ya. Man kalau ada susu pun saya minum kok. Jadi mungkin yang pertama itu adalah tentang makanan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka dia bukan hanya sekedar halal, tapi juga harus baik. Kita tahu bahwa hukum asal, maaf ya Bu, mungkin makanan-makanan instan yang hari ini tidak saya sebutkan lah ya. Entah itu mie instan, entah itu sosis, entah itu bakso. Apakah secara Islam itu halal? Halal.
Tapi apakah itu baik? Nah, ini mungkin orang-orang kesehatan yang bisa menjelaskan. betul. Bagaimanakah dampak memakan tepung terlalu banyak, memakan gorengan terlalu banyak, memakan saus yang sebenarnya bukan saus, ya kan Bu? Nah, jadi makanlah sesuatu yang halal juga baik. Kemudian yang kedua, ini Gen Z ini juga penyakitnya tuh gitu, malas olahraga. Iya, Ustaz. Betul nggak? Iya, termasuk. Coba kalau Kak siapa Kak? Nurul. Kak Nurul ini udah sebagai mahasiswa yang udah lumayan senior ya Kak? Iya, senior Udah tingkat akhir Ustaz. Udah tingkat akhir ya. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa itu pasti ya mungkin mereka olahraga nih, datang ke Car Free Day, ya kan? Tapi apakah mereka olahraga? Kira-kira Kak? Enggak. 1 dari 10 lah. Iya. Yang lain jajannya. Iya, mungkin mereka jogging nih kan, agak 3-4 putaran gitu. Tapi setelah itu makanannya gimana? Iya. Minumannya gimana? Nah, ini sebenarnya yang konsentrasi dari Islam, bahwa Rasul itu makanannya baik, kemudian aktivitas olahraganya juga bagus. Apakah Islam membahas tentang olahraga? Ya. 3 olahraga yang dianjurkan dalam Islam: berenang, berkuda, memanah. Bahwa berkuda itu, saya kira dulu berkuda itu adalah aktivitas ngapain, apa capeknya gitu berkuda. Ternyata berkuda itu sangat menguras keringat. Berenang, bahwa ketika berenang itu menurut penjelasan ahli kesehatan, mungkin nanti bisa Ibu jelaskan, bahwa itu adalah salah satu aktivitas olahraga yang sangat menyehatkan. Dan memanah tentunya mungkin adalah penjelasan-penjelasan terkait dengan hal itu. Tadi sudah makanan, kemudian aktivitas olahraga, kemudian yang mungkin dari Islam ini yang bisa saya jelaskan adalah bagaimana pola tidur Rasulullah. Rasulullah itu adalah manusia yang cepat tidurnya. Nah, jadi setelah Isya itu kalau tidak ada masalah keumatan, itu mereka langsung Rasulullah itu langsung tidur. Berbeda dengan anak Gen Z zaman sekarang. Iya kan? Mabar dulu ya Ustaz. Isya itulah mulai aktivitas. Sampai jam berapa? Sampai jam 2, sampai jam 3. Kalau udah jam 2, jam 3 bangunnya mau jam berapa lagi? Nah, mungkin nanti kalau bangun kesiangan, bisalah Ibu menjelaskan dari sisi kesehatannya ya Bu. Dan yang terakhir, bagaimana Islam itu memandang kesehatan, bagaimana pola hidup sehat menurut Islam itu adalah selain tadi jasmani, adalah rohani. Bahwa anak zaman sekarang itu kan isunya itu tentang mental health. Iya, iya kan? Strawberry ya Ustaz. Oh iya, strawberry generation ya. Mental health, apa-apa kena mental gue gitu kan, kena mental gue. Nah, bagaimana cara kita supaya memiliki mental yang bagus? Maka milikilah ibadah yang bagus. Nah, jadi sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, itu jelas sekali dalam Al-Quran bahwa ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'an lima fis sudur wa huda wa busyra lil mu'minin. Ada 2 obat kalau kita terkena mental health itu. Yang pertama itu adalah baca Qur'an. Baca Qur'an. Itu wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Baca Quran itu adalah obat. Yang kedua, salat dan zikir. Bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kalau anak muda zaman sekarang itu mental health-nya terganggu, salatlah. Mental health-nya terganggu, zikirlah. Mental health-nya terganggu, baca Quran lah. Bukan healing aja gitu. Tapi healing pun boleh kok Bu. Jadi sebenarnya ya healing boleh, tapi sebenarnya kalau dalam Islam itu yang utama itu tadi, baca Quran, sholat, dan zikir. Gitu nih. Oke. Mungkin dari Kak Nurul Kak ada yang mau dipertanyakan di sini sama Ustadz mengenai tentang kita ini mahasiswa. Ada yang pertanyaan? Tadi kan Ustadz tentang olahraga ya Ustadz ya. Emang betul dalam Islam itu olahraga itu disarankan untuk kesehatan. Tapi Gen Z ini itu merasa struggle-nya olahraga itu bercampur dengan gender gitu Ustadz. Kayak, dia mau olahraga Car Free Day tapi di sana ada laki-laki gitu Ustadz. Takutnya kayak aurat dan lain sebagainya. Itu gimana menurut tanggapan Ustadz? Iya, sebenarnya kalau kita membahas secara Islami nih, olahraga yang Islami ya, bahwa memang hendaknya memang perempuan itu
di lingkungan yang seluruhnya perempuan. Karena memang ya nggak bisa kita pungkiri ya Kak, bahwa hari ini mungkin maaf banyak orang yang olahraga ini dalam rangka TPTP Bu. Ibu tahu TPTP Bu? Tebar pesona. Oh iya. Sorry ya Bu. Jadi begitu. Sebenarnya kadang niat olahraganya itu kecil, bahwa niat yang lainnya itu yang besar. Bahwa sebenarnya itu kalau bisa olahraga itu di tempat-tempat yang eksklusif. Kalau untuk yang perempuan, kalau untuk yang laki-laki, ya juga sebenarnya eksklusif supaya tidak ikhtilat namanya, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tapi Ustadz, gimana kita menyikapi hari ini? Maka luruskan niat. Kita datang ke Car Free Day itu, misalnya saya nih datang ke Car Free Day, niatnya untuk apa? Nyari bubur ayam misalnya kan. Tapi kalau niatnya untuk yang lain, misalnya kita berniat untuk melihat aurat, berniat untuk melihat sesuatu yang tak baik, maka disitulah. Jadi kembali lagi ke niat. Seperti itu. Cukup Kak. Ibu ada yang mau Ibu tanyakan atau mau Ibu kasih saran? Tidak ada. Soalnya kalau nanya ke Ustaz, kalau kasih saran nggak mungkin ke Ustaz. Saran ya kasihnya ke anak-anak Gen Z gitu. Ya, jadi mungkin sedikit ya nambahin dari yang Ustaz tadi. Saya sangat setuju sekali ya. Jadi memang kita harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani ya kan. Apalagi zaman sekarang nih, pengalaman kita ya sebagai bidan-bidan ya kan, banyak kayak anak-anak makin sekarang itu kurang aware tentang kebersihan ya hanya kan. Jadi jajan di pinggir jalan Ustadz, abis itu langsung dimakan, nggak cuci tangan dulu ya kan, nggak lihat-lihat itu pengolahannya gimana ya kan. Kalau di pinggir jalan itu kan banyak hal-hal yang harus kita perhatikan gitu. Jadi apalagi dari makanan aja nggak aware, terus ke tubuhnya juga kurang, apalagi ke lingkungan ya kan. Jadi kalau di bidang kan sering ayo gotray gitu. Kenapa? Karena dari lingkungan yang sehat kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat pula gitu ya, sesuai sunnah yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya kan. Jadi ikutlah cuci tangan sebelum makan ya kan, membaca bismillah, duduk kalau makan gitu kan, minum pun duduk gitu kan jarang kan ya. Sering lihat jajan nih anak bidan kita ya. Bidan dan gigi Ustadz yang di sini kan. Jadi jajan di depan jalan, sambil jalan itu sambil makan Ustadz. Nah, kan itu tidak sesuai dengan sunnah. Juga kan itu juga bisa merusak di dari sistem pencernaan kita juga bisa terganggu ya kan. Karena memang sudah bagus sekali sih pola hidup Muhammad tadi, memang luar biasa sekali sebenarnya ya. Kalau kita ikuti ya kan, insya Allah kita bisa terhindar dari hal-hal buruk ya yang berkaitan dengan kesehatan tadi, itu pola hidup ya. Jadi mulailah dengan kebersihan diri, karena ya kalau tubuh kita sehat, jiwa kita tenang, dan belajar pun aman. Ya, betul. Mungkin bisa saya tambahkan juga bahwa kalau dari perspektif Islam itu kan tadi sudah disampaikan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Meskipun nih hadis ini dhaif, tapi kita memandang dari sisi maslahat bahwa memang Allah itu mencintai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang senantiasa membersihkan dirinya. Jadi sebenarnya kalau orang itu kotor, maaf Bu, jarang mandi, ya. Jarang sikat gigi, seperti itu ya kan. Maka sebenarnya itu perilaku-perilaku yang tidak Islami. Bahwa Rasul itu mungkin ini pengetahuan baru ya untuk kita, bahwa saya itu baru membaca juga karena mempersiapkan materi hari ini, bahwa Rasul itu adalah manusia yang paling rajin sikat gigi. Bahkan dia sebelum wafat itu Rasul itu yang diminta dua, Bu. Yang pertama air putih, yang kedua itu adalah bukan hanya menjaga kebersihan badan, bahkan giginya. Itu sangat diperhatikan. Nah, berarti dari sini kita bisa fahami, bisa kita cermati bahwa Islam itu adalah agama yang sangat meletakkan kebersihan itu adalah di posisi yang sangat prioritas. Bukan cuma kebersihan diri, lingkungan juga. Lingkungan juga.
bahwa tadi gotro itu apa tadi, Bu? Iya, bukan cuma kebersihan diri tapi lingkungan juga ya Ustaz lingkungan tentunya. juga. Bahwa tadi gotro itu apa tadi, Bu? Iya, kurve gitu lah, gotong royong gitu. Oh. Aduh gimana sih Ustaznya? Gotong royong. Jaga kebersihan lingkungan juga, ya Jaga kan? kebersihan lingkungan. Bahwa itu juga penyakit anak-anak kita zaman sekarang ya, Bu, bahwa tidak membuang sampah pada tempatnya. Benar, Seperti benar, itu. Bahwa benar. kalau kita melihat hari ini di media sosial anak-anak yang di kosan gitu ya, Kak. Jorok banget gitu. Wah kan. iya, untung kan selama kita bersih ya. Iya. Subhanallah. Rajin gotong royong Ustaz. Iya, Bu, asrama Poltekkes bersih ya, Bu? Iya. Iya, Ustaz. Sekalian Insya promo ya, Allah. Bu. Insya Allah. Iya, insya Allah karena Poltekkes sangat luar biasa ya. Insya Allah, Ustaz. Jadi kalau kita menjaga kebersihan itu keimanan kita akan bertambah. Betul. Kalau kita sholat di tempat yang kotor, setuju. tidur di tempat yang kotor, maka disitulah bahwa setan itu suka pada tempat-tempat satu yang berantakan, dua yang kotor. Wah, ayo siapa yang suka berantakin? Jadi kalau mulutnya sering ngomong-ngomong kotor tuh, berarti Dan setannya gitu Ustaz. Wah, ya luar biasa ya Gitu. Ustaz ya. Ini Ustadz, terakhir sih menurut Umi bertanya, bagaimana sih Islam itu mengatur pola makan kita, mengatur aktivitas gaya hidup kita tuh dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali lagi Ustadz? oh, terkait pola makan. Iya. Terkait pola makan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasul itu adalah manusia yang super sehat. Bagaimana pola makan Rasul? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, Rasul itu adalah orang yang paling sering berpuasa. Senin dan Kamis itu tak pernah tinggal. Ya kan? Selain daripada itu, faminal hurumi fasum. Jadi di bulan-bulan haram itu Rasulullah itu banyak berpuasa. Bahkan ada di satu bulan haram itu selain bulan Ramadan, Rasulullah itu dalam riwayat itu lebih dari 20 hari berpuasa. Bahwa makan yang sedikit itu akan memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita. Juga Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam sesuatu, termasuk dalam makan. Makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, itu tidak disukai. Mungkin dari sisi kesehatan juga bisa ya. Betul, Iya betul. kan? Bahwa sedikit makan itu makin sehat, Bu. Betul. Iya, jadi memang kan Ustadz sambil ini ya Umi ya, jadi kan memang puasa itu memang terbukti mendetoksifikasi tubuh Ustadz gitu. Jadi racun-racun kita dikeluarkan melalui keringat dan kita sebaiknya kan memang buka puasa dengan makan makanan yang manis ya. Iya, Nah, betul. jadi yang makanan yang manis itu kan mengandung gula. Jadi itu memang langsung mengembalikan fungsi tubuh yang semestinya gitulah istilahnya kan Ustadz. Memang bagus sekali sih puasa ini ya, apalagi kayak kita Ramadan itu kan sebulan penuh ya. Jadi sebulan penuh itu kalau nggak salah ada dia jangkanya, jadi dari 1 ke 10 itu apa yang didetoksifikasi. Jadi organ-organ tubuh kita yang di dalam juga dia bisa mengeluarkan racun yang tidak perlu yang selama ini mungkin didapat dari makanan pastinya gitu. Iya. Berarti ya mungkin kalau perspektif Islam adalah kalau mau sehat, ya perbanyak puasa. Betul. Sedikit makan. Iya. Bahwa Rasulullah itu makan tidak terlalu banyak. Betul. Bahwa pagi itu mungkin sarapannya kurma. Kemudian Rasulullah itu sukanya makannya susu. Sehat semua. Susu, madu, daging kambing. Tapi tidak dikari ya, Bu. Oh ya, zaman dulu belum ada santan ya. Iya, Bu. Tidak direndam dan lain sebagainya. Bahwa Rasul itu suka kambing. Saya nggak tahu lah ya, Bu, dari sisi kesehatan saya tidak punya otoritas untuk menjelaskan kenapa kambing ini menyehatkan seperti itu. Kemudian suka minum air zam-zam. Bahwa kita ketahui bahwa air yang paling murni, paling murni, betul, paling sehat tanpa ada itu campuran adalah zam-zam. Bahwa kalau dari sisi makanan yang perlu diperhatikan tadi halal dan baiknya. Ya. Kemudian tidak terlalu banyak, seperti itu. Perbanyak puasa dan tentunya memilih makanan yang menyehatkan seperti itu. Tapi kalau pola makan Rasul itu bahwa pagi makannya sedikit, siang makan secukupnya, dan makannya itu tidak di malam hari. Nah, jadi Rasul itu memang setelah maghrib dia beribadah sampai isya, setelah isya tidur. Tidur ya. Nah, makanya tidak makan lagi ya kan.
Nah, maka itulah yang bisa kita ambil lah hikmah daripada kehidupan Rasul untuk bisa hidup sehat. Tapi ingin saya tambahkan, mungkin tadi pertanyaannya tentang makanan, bahwa tidur juga itu diperhatikan. Ada pola tidur Rasul. Rasul itu membagi malamnya, bahwa malam untuk istirahat, malam juga untuk beribadah. Tetapi kalau kita bicara ulama, ada Imam Syafi'i itu dia bagi malam itu menjadi 3. Yang pertama tidur, kemudian belajar, kemudian yang ketiga itu ibadah. Seperti itu. Subhanallah, luar biasa. Mungkin itu. Oke, itu aja. Terakhir mungkin Bu, tambahan Bu atau Kak Nurul, ada nggak pesan untuk anak muda agar kita semua hidup sehat secara Islam? Dari Ibu dulu. Oke, dari Ibu dulu ya kan. Tadi kan Ustadz juga udah cerita ya kan tentang pola makan. Nah, kalau memang kan sering nih gengsi ngomong, ya Ustadz dulu tuh kan nggak ada boba, nggak ada ini, nggak ada kopi-kopi ya kan. Jadi setidaknya kalaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya ya kan, mulailah dengan hal yang paling sederhana ya. Zaman sekarang perbanyak minum air putih gitu Ustadz. Kenapa? Banyak sih semakin tinggi nih. Jadi yang kena ginjal itu Ustadz, yang kena penyakit ginjal kronis GGK itu, yang cuci darah, bukan cuma orang tua sekarang nih, anak-anak juga banyak, remaja ya kan, tinggi kan. Kenapa? Karena ya pola hidup tadi kan. Jadi sering makan makanan, sering minum minuman yang manis gitu kan Ustadz. Jadi kemana-mana minumnya mungkin yang teh-teh sembarangan, yang saset-saset gitu kan, apalagi minuman bubuk, dan kurang minum air putih Ustadz. Jadi makannya duduk di kantin nih, makannya udah yang manis gitu kan. Terus kuliah habis itu aduh pusing beli yang manis lagi. Memang sensasi gula yang kita dapatkan dari minuman itu menenangkan untuk sesaat. Tapi fungsi-fungsi tubuh kita yang lain itu bisa kelebihan gula. Nah, jadi itulah, kalaupun tidak bisa kita ikuti semuanya, mungkin ya akan berat lah Bu. Pagi kalau cuma makan kurma nanti kami belajarnya kan lemes gitu Ustaz ya kan. Boleh silahkan makanlah secukupnya mungkin ya kan. Tapi ya itu tadi jangan berlebihan. Lihat juga gulanya, nggak bisa Bu, saya nggak bisa hidup tanpa kopi gitu kan zaman sekarang ya kan. Mulai kurangi mungkin kopinya dari yang high sugar jadi less sugar gitu caranya ya. Terus ya perbanyak minum air putih. Itu pesan dari saya, karena memang Ustadz kemana-mana yang ditenteng itu nanti yang berwarna-warni ya kan, padahal zat kimianya kan gitu kan. Fungsi tubuh memang enak di lidah tapi tidak di organ tubuh kita yang lainnya. Oke, mungkin itu dari saya, terima kasih. Iya, kira ada tambahan Kak? Ya, kalau dari tantangan Genji ya udah dijelaskan dari Ustadz, dari Bu Anggi juga, bahwasanya emang Genji ini punya seolah hidup di dua arus besar ya Ustadz. Yang pertama, hidup di era digital yang semuanya serba cepat, visual, tetapi tetap menjaga bagaimana kita tetap dalam konsep yang Islami gitu Ustadz. Jadi memang dari tantangan juga ya, utama menurut saya tadi itu dari media sosial ya Ustadz. Karena menurut saya faktor utama dari tidak sehatnya mental itu ya dari media sosial. Karena dari media sosial ini kita lihat banyak postingan, kemudian banyak tuntutan validasi sosial gitu, banyak yang dibilang insecure gitu. Banyak Genji sekarang ini dia buat konten, dia menunjukkan bahwasanya dia bahagia, tapi dia tidak mengakui bahwasanya dia sedang cemas, sedang takut menghadapi dunia masa depan gitu. Jadi dia melihatkan di satu sisi saja, sehingga insecure tadi itu berkesinambungan dengan dari dia insecure, kemudian dia scrollingnya sampai subuh, bahkan menjauhkan dirinya dari Allah ya. Betul. Kalau udah scroll lupa waktu. Iya gitu. Jadi yang menurut saya memang banyak tantangan untuk Genji, tetapi sehat menurut Islam itu, tantangan kita sebagai Genji ini bukan hanya tentang pola hidup sehat, tapi bagaimana kita tetap menjaga tatanan hidup kita itu dalam realnya Islami gitu. Yes. Kita tetap anak muda, tetapi dalam konsep yang Islami. Masya Allah. Ya. Saya nih, giliran saya. Iya, ya Karena nggak sempet nih mau nimpalin dari apa yang sudah disampaikan, sangat luar biasa ini perspektif bidan, perspektif kesehatan, dan saya perspektif Islam, bahwa
apa namanya, kalau mau mengatasi hal-hal yang seperti tadi itu, bahwa balik saja ke aturan Islam gitu. Betul. Balik saja ke bagaimana Islam itu mengatur kita dalam kehidupan gitu. Kita jangan jangan iri dengan kehidupan orang lain yang membuat kita itu insecure, bahwa syukuri saja apa yang kita miliki hari ini begitu. Akhirnya itulah yang membuat hidup kita lebih tenang, karena ketika kita berkaca dengan kehidupan orang lain, itu orang lain punya privilege yang tidak kita miliki. Betul. Bahwa syukur saja bahwa kehidupan yang kita miliki hari ini, yang mungkin kita sebel dengan kehidupan kita, adalah hidup yang diinginkan oleh orang lain. Betul. Nah, seperti itu. Nah, maka konsep bersyukur itu mungkin bisa kita gunakan. Bahwa nanti kalau masalah tidur, tadi saya pengen kali nih jawab tentang masalah tidur nih. Bagaimana Gen Z ini gara-gara insecure, dia scrolling sampai pagi. Iya. Coba ikuti tips saya. Sebelum tidur baca Quran. 2 ayat tidur, Bu. Iya. Ustadz saya jadi kan anak saya ini kan ada yang SD Ustadz. Jadi gitulah kadang-kadang kan, Mama nggak bisa tidur mah, baca buku. Mama nggak bisa tidur, baca hafalannya, tidur Ustadz. Iya. Tapi tadi kalau saya mau gini juga, Bu, waktu Ibu menjelaskan bahwa ayo kita hidup sehat, jaga pola makan. Betul. Tuh, ini susah di Ustadz, Bu. Oh iya. Karena biasa Ustadz tuh kalau datang kan ke pengajian gitu, Oh iya Ustadz, betul. ada susunya, Iya. ada tehnya. Iya, belum ada es warna-warni ya Iya, Ustadz ya. betul, gitu. Kami juga sering mengaji. Gak apa-apa Ustadz, maksudnya ya jangan satu hari 3 kali. berlebihan ya. Jangan berlebihan. Segala yang berlebihan itu tidak baik. Kayak yang Kalau Ustadz saya bilang. dilarang ngopi, ajab juga, Bu. Ya, makanya tadi saya bilang tidak mungkin melarang, apalagi anak ya Ustadz aja yang ini, apalagi anak zaman sekarang ya kan nggak bisa Bu, nggak bisa. Mulai dikurangi mungkin dari level gulanya Iya, gitu ya. betul, less sugar ya, Bu. Betul. Emang lebih enak americano sebenarnya, Bu, kalau. Iya, walaupun pahit ya Ustadz. Iya, kayak kehidupan. Tapi harus ada manis-manisnya kayak kami. Ada lagi Umi. Oke. Mungkin ini kata-kata saya buat teman-teman semuanya. Hidup seimbang dunia akhirat, mengejar dunia boleh, tapi akhirat jangan lupa. Iya, itu saja sih dari Umi. Mungkin ini selesai sudah podcast kita. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton, Bapak Ibu juga yang nonton. Terima kasih Ustadz atas sama-sama. kedatangannya. Terima kasih Ibu. Ya, Kak sama-sama. Nurul. Demikianlah podcast Ashifa kali ini. Saya sebagai host minta maaf kalau ada kata-kata kami tadi yang salah, dan semoga podcast ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di podcast Ashifa selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.